tadi. Ya, terima kasih. Apa? Hebat sekali tadi itu dilarang sama Kapolres. Ya, saya tantang. Ya, karena itu Permenlu nomor 3 itu 2019 itu mereka bilang tidak boleh. Saya katakan itu adalah Permenlu nomor 3 untuk Pemda, bukan untuk masyarakat. Kalau Menlu keberatan, tangkap saya. Saya akan hadapi itu Menlu. Siapa? Ya, jangan melakukan suatu pembodohan kepada masyarakat. Ya. Jangan melakukan, karena itu masyarakat boleh mengungkapkan atau menyampaikan apapun pendapatnya. Asal jangan menghina atau memaki-maki pemerintah. Ya. Ya, jangan menginjak-injak bendera merah putih, itu tidak boleh. Tetapi menyampaikan pendapat dan mengibarkan sesuatu yang tidak dilarang undang-undang, rakyat itu berhak, dan rakyat itu adalah pemegang tertinggi kedaulatan di negara ini. Jadi Menlu jangan coba-coba. Anda keberatan, tangkap saya, panggil. Ya. Anda kan hanya mendasarkan diri kepada pidato-pidato presiden. Kenapa Anda tidak mendasarkan diri kepada sikap daripada politikus Gus Dur ataupun Soeharto? Oke, lanjut, teman-teman dimanapun Anda berada tadi ya, ada tadi aparat keamanan TNI menghimbau supaya saya tidak mengibarkan bendera Israel. Saya katakan, apa dasar hukumnya? Ada Permenlu nomor 3 tahun 2019. Pak, Permenlu itu untuk Pemda, bukan untuk masyarakat. Kalau itu Menlu keberatan, bilang sama dia, kami tidak mau tetap mengibarkan bendera Israel. 3, ada bendera merah putih dan Palestina. Itu ketegasan saya. Kapolres juga menghimbau, saya juga sampaikan demikian. Kalau Anda melarang, saya tunjukkan foto Gus Dur. Nah, tangkap ini Gus Dur ini. Ada bendera Israel sebelah kanan, bendera Palestina sebelah kiri. Tangkap ini Gus Dur. Kenapa Anda diam? Kedutaan Amerika itu paling intip semua tuh. Ya, kita menyanyikan Heal the World. Heal the World. Ya. Pakaian. Semua pendukung Palestina pun juga ikut aksi Pakaian. damai. Tadi ada pakaian ada tadi. Betul Pak ya. Oke, saya berdoa ya. Saya doakan Tuhan Yesus memberkati acara hari ini supaya acara hari ini diberi kelancaran, semua damai, semua bisa dilindungi dari yang jahat. Pak Paul. Tuhan Yesus, amin. Pak Paul dari Galarua mau komentar sedikit Pak Paul. Salam Galarua, Pancasila di Nyalakan mikrofonnya dinyalakan lagi, baru saya mute all ini. Mikrofonnya. dalam negeri kita maupun di diaspora. Saat ini kami dari Galarua dan dari Perkumpulan Hukum Adat Nusantara mengadakan aksi damai. Ya. Aksi damai. Indonesia memberkati baik Palestina, Israel, dan semua negara yang ada di dunia ini. Indonesia harus berdiri di tengah sebagai penenggah, sebagai pendamai untuk setiap negara yang berkonflik. Tuntutan kita adalah agar Indonesia menjadi pendamai antara Israel dengan Palestina. Tuntutan kita berikutnya adalah agar ideologi satu-satunya dipastikan oleh pemerintah di Indonesia adalah ideologi Pancasila. Tuntutan kita yang lain adalah agar pemerintah menindak tegas kelompok atau orang-orang yang merusak tatanan kehidupan berbangsa bernegara. Dan kita juga menuntut pemerintah agar bersikap menegakkan keadilan hukum, memastikan bahwa di Indonesia tidak ada lagi diskriminasi, intimidasi, persekusi, dan tekanan-tekanan yang lain. Kami akan memulai acara dari IRTI Monas. Titik kumpul sudah mulai banyak para partisipan yang ada di sini dari berbagai suku, ya, dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Ini kita masih mengumpulkan teman-teman ya. Teman-teman ada beberapa yang belum hadir dan juga panitianya juga masih siap-siap ya. Kita sebentar lagi akan membagikan minuman dan snack sebelum nanti bergerak menuju
Amerika Serikat. Ya, oke. Di bendera yang akan kita bawa, sebelumnya kita akan membagikan minuman, daftar peserta membagikan minuman. Untuk teman-teman koordinator massa, silakan mengambil snack dan juga mengambil air mineralnya. Ambil snack di tenda zebra. Untuk teman-teman koordinator massa yang ingin mengambil masker, ada di mobil hitam di belakang mobil ambulan. Silakan untuk mengambil masker. Tolong koordinator massanya saja yang datang mengambil. Massa nggak perlu. Massa tunggu duduk saja ya. Untuk seluruh koordinator massa, silakan mengambil snacknya, mengambil air mineralnya dan juga masker jika diperlukan. Tolong koordinator saja. Ya, ini membagi konsumsi. Ya, konsumsi dibagi-bagikan kepada setiap koordinator kelompok. Koordinator massa kumpul dulu di depan mobil komando. Koordinator massa. Kelompok elemen masyarakat yang ikut, yang hadir. Koordinator massa silakan kumpul. Ya, itu dari mobil hitam. Koordinator massa silakan kumpul. Bahwa acara menyatakan koordinator massa. Ada banyak koordinator massa. Ini salah satunya nih. Kita dari Ormas. Dari Ormas. Iya. Koordinator massa silakan kumpul. Kermahudatara. Mewakili Kermahudatara. Ya. Kerukunan masyarakat hukum adat Nusantara. Nah, masyarakat Dimana hukum adat Nusantara. Supaya Ya. bangsa kita ini konsisten untuk bersatu. Undang-undang. Jangan sampai terpecah. Menjunjung tinggi yaitu pesan dan kesan nenek moyang kita. Ya. Yaitu Koordinator massa silakan berkumpul di mobil komando. beradab. Ya. Itu budaya kita dari nenek moyang dan cinta damai. Ya. Luar biasa. Itu, Pak, yang kita harapkan dari Kermahudatara, kerukunan masyarakat hukum adat Nusantara. Kerukunan masyarakat Koordinator massa silakan kumpul. Nusantara. Masyarakat kerukunan masyarakat hukum adat Nusantara. Oke, mantap. Ya. Kita keliling lagi, kita cari ya dari mana aja. Ya, Ibu, ini live Bu. Dari mana? Dari Manggarai. Dari Manggarai. Manggarai. Ibu datang Sama ketuanya Tia, Ibu Tia. Ibu Tia. Ibu Tia di mana? Gak tahu kemarin tadi jalan-jalan. Oh, ada ketua ya. Oke, sip. Dari Manggarai. Luar biasa. Mendukung Indonesia damai. Aksi damai. Mantap. Aksi damai. Luar biasa. Yang mana lagi? Mari kita cari. Iya, ini live ya. Koordinator massanya ini akan kita bagikan. Ini Iya, yang kita cari tidak lagi. ada tanda kesini berarti bukan partisipan kita.
Ya, Ya. jadi tolong yang koordinatornya, koordinator masa. Oke, kita cari. Ya, ini lagi koordinasi dalam aksi massa ini. Kita coba cari ini ya, cari kelompok-kelompok. Nah, ini kita coba. Halo Ibu, ini live Bu. Ya, Ya, Ibu dari aku dari Tambun. Tambun. Mewakili Wakili Tambun pokoknya ya. Tambun mendukung aksi damai. Indonesia damai. Oke, mantap. Mantap. Ya, ini dia. Luar biasa, saudara-saudara. Dari Tambun, tadi dari Manggarai. Pak, dari mana? Wartawan? Enggak, aku relawan. Relawan? Dari? Dari ya relawan aja pokoknya. Relawan pokoknya. Dari mana-mana. Ini live, lagi live Pak. Oke, sip. Mantap. Yang penting Indonesia damai. Indonesia damai. Luar biasa. Oke. Itu relawan-relawan yang nggak jelas cari lagi harus ya. ditandai itu. Ya, relawan-relawan yang nggak jelas dari Nah, mana. ini Tanda mobil itu. komando. Mobil komando untuk Indonesia untuk aksi damai. Oke. Oke. Kita coba cari lagi ya. Papua. Luar biasa. Papua dukung aksi damai. Dukung aksi damai. Dukung Israel Palestina. Hidup damai. Buka hubungan diplomatik dengan Israel. Buka kedutaan Israel di Indonesia. Setuju? Hidup Papua. Luar biasa. Ya. Pendidikan cipta. Sementara peserta aksi membentangkan spanduk Kedutaan Besar Amerika. Peserta aksi damai Indonesia. Ya. Ya, saat ini sedang menghentikan kita. Ya, ini menghadap ke Kedutaan Besar Amerika. Tadi Pak Satgamer sudah berorasi menyatakan, ayo Amerika dukung perdamaian. Dukung perdamaian Israel Palestina. Israel Palestina. Indonesia mendukung Indonesia mendukung aksi damai Adam Israel Palestina. Berdamailah, perang hanya memberikan derita untuk rakyat yang tak berdosa. Be at peace. War only brings suffering to innocent people. Lihat korban rakyat Palestina. Sandera Israel. Ayo bangun semua, bangun. Bangsa Israel berhak damai. Bangsa Palestina berhak merdeka dan damai. Hentikan politisasi konflik Hamas Israel. Ya. Semua saat ini sedang menghentikan kita.
Palestine for peace and independence dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Lilin nyalakan. Sudah matikan Bang. Yuk, mari kita nyanyikan lagu perdamaian. Ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Michael Jackson, Heal the World. Kita nyanyikan, kita sampaikan kepada kedutaan besar Amerika bahwa dan juga dunia bahwa Indonesia ingin menjadi buruh damai dari Israel dan Palestina, saudara. Betul, betul, betul. Ormas apapun kalian, agama apapun, jangan sampai kalian menjadikan Indonesia kehilangan posisi strategis dalam politik luar negeri, saudara. Betul. Kami di sini mendukung Indonesia sebagai juru damai antara Israel dan Palestina. Maka dari itu, mari nyalakan lilin, kibarkan bendera tinggi-tinggi, dan nyanyikan lagu Heal the World Michael Jackson. Semari kita berambung tangan semua, saudara. Wih, mantap. Beberapa wartawan kedutaan Amerika saat ini masih peserta aksi sedang menyanyikan lagu Heal the World. Heal the world. Ayo dunia sembuh. About the generations and so we want to make it a better place for our children, our children's children, so Think that about the they next generation. know it's a better world for them. Think if they can make it a better place. That's right. There's a place in your heart, and I know that it's sun. It's brighter than tomorrow. You be trying to find there's no need to cry. Kita buktikan kepada dunia dan juga kedutaan besar Amerika bahwa Indonesia bisa menjadi juru damai untuk Israel dan Palestina, saudara. Bisakah tinggi-tinggi bendera kita? Jangan takut. Why? There's a love that cannot lie. It's strong, it only cares for joy forgiving. We try to see in this bliss we cannot feel. Stop existing and start moving. Ya, ini peserta aksi damai sedang menyanyikan Heal the World Michael Jackson sambil mengibarkan bendera menghadap ke kedutaan besar Palestina dan kedutaan besar Amerika. Ya, bendera Israel, bendera Palestina sama-sama berkibar, pertama di Indonesia, pertama di dunia. Kedua bendera dikibarkan secara damai. Seluruh elemen masyarakat Indonesia mendukung aksi damai. Israel, Palestina, damailah. Tidak ada gunanya berperang. Lihat, Sandra,
Lihat, Sandra, lihat orang-orang mati. Sia-sia, percuma. Lihat gedung-gedung dihancurkan. Lihat anak-anak mati berdarah. Ayo, Indonesia, jangan berat sebelah. Berdamailah. Perang hanya memberikan derita untuk rakyat yang tak berdosa. Be at peace. War only brings suffering to innocent people. For you and for me and the entire human race. Hidup Indonesia, hidup masyarakat Indonesia, Indonesia Raya. Terima kasih Kedutaan Besar Amerika telah memberikan kesempatan kepada kami dan mendengarkan apa yang kami rasakan. Percayalah Anda, bangsa Anda, tetapi tetaplah menjadi juru damai. Juga tidak berpihak kepada salah satu bangsa yang sedang berperang. Ayo kita bersama-sama Indonesia menciptakan dunia yang lebih baik untuk Anda, untuk kita, untuk saya, dan untuk kita semua. Setuju? Setuju? Ayo teman-teman semua, tolong mobil komando silakan di depan terlebih dahulu. Kita menuju patung kuda. Semangat teman-teman, kita harus menjadi juru damai. Ternyata Ayo teman-teman semua, masa mobil komando silakan maju ke depan terlebih dahulu. ya, saat ini sedang menuju ke patung kuda. Siap bergoyang sambil kita menyanyikan lagu-lagu daerah. Sepakat, sepakat. Tolong diambil itu. Tolong bambunya dirapikan, bambunya. Bambunya tolong dirapikan. Jangan tinggal. Sekarang peserta aksi mau bergerak ke patung kuda. Patung kuda ini boleh dibilang salah satu lalu lintas terpadat di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara atau bahkan di dunia. Semua kegiatan aksi selalu menggunakan spot ini, spot patung kuda. Oke. Ya, sekarang semua bersiap. Mobil komando sedang disiapkan untuk menuju ke patung kuda. Patung kuda menuju ke sana. Mobil kesehatan, mobil ambulans Damaris telah bersiap. Oke. Sekarang para peserta aksi berubah posisi untuk sementara karena sekarang akan berbalik, akan menuju ke sana.
Pak, balik Pak. Ya, agak sedikit macet karena ada pergerakan dari kanan ke kiri. Ya, mobil komando ada di sana, akan bergerak menuju ke patung kuda di sebelah sana. Ya, luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Aksi damai, berbagai elemen, berbagai suku, agama, bahasa berkumpul ya untuk melakukan aksi damai. Ini adalah suara hati masyarakat ya, dari ujung sana ada sekitar mungkin ada 2.000 orang ini, ada 2.000 orang ya. Ini awal untuk Indonesia bangkit, seluruh Indonesia bangkit untuk menyuarakan perdamaian, tidak berat sebelah, tidak hanya mendukung sisi kiri atau mendukung sisi kanan. Kalau mendukung salah satu sisi kiri, jatuh, atau sisi kanan, jatuh. Tapi kalau seimbang, dukung kiri dan dukung kanan, maka tidak akan ada yang terjatuh. Tapi sebaliknya akan ada perdamaian. Akan ada kemajuan di semua bidang. Ya, jangan sampai rakyat dibodoh-bodohin, disuruh beradu satu sama lain. Ayo pemimpin-pemimpin bangsa, sadarlah kalian semua. Ya, Menteri Luar Negeri Bu Retno, ayo buka hubungan diplomatik dengan Israel kalau mau damai. Ya, semua peserta aksi sedang jalan menuju patung kuda. Mobil komando siap untuk berjalan. Ya, agak melawan arus. Ya, dikawal sama aparat kepolisian. Aparat kepolisian mengawal supaya tidak terjadi. Ya, mobil komando melawan arus karena demonstrasi tidak boleh berada di sisi kedutaan Amerika ya. Ya, mobil komando Mari kita lakukan aksi damai dengan berjalan sambil berjoget, santai saja ya. Oke. Ada sekitar 1 kilometer ke depan sana peserta aksi, ada sekitar 2.000 orang. Ya, nggak sampai 1 kilometer lah ya, 500 meter ke depan. Ini rombongan peserta aksi memutar lagu-lagu daerah. Dari Kalimantan, lagu-lagu daerah dari Kalimantan. Pertama di Indonesia, pertama di dunia, bendera Israel berkibar berdampingan bendera Israel dengan bendera Palestina.
Gensetnya mati lagi. Mati lagi. Aduh. Di mobil-mobil peserta aksi sudah disiapkan. Palestina. Israel. Israel. Ya, ini peserta aksi sekarang sedang menuju ke Patung Kuda. Ini sebuah spot yang sangat strategis di Jakarta, di pusat negara Republik Indonesia. Banyak mata yang pandang ke spot ini. Banyak orang yang melewati spot ini. Orang-orang penting di Indonesia akan melewati spot ini. Peserta aksi sekarang sedang berjalan menuju ke Patung Kuda. Ya, udara panas tidak menghalangi peserta aksi untuk ikut untuk terus melakukan aksi damai, karena aksi damai ini betul-betul damai. Hati rasanya tenang, hati rasa riang dan gembira. Tidak ada ujaran kebencian, tidak ada ajakan-ajakan untuk melakukan kekerasan atau bahkan membunuh. Ya, justru saat ini semua peserta aksi mengajak untuk kita semua mendukung perdamaian. Ya, Bapak Ibu, dukung perdamaian Israel Palestina. Luar biasa. Ya, Indonesia ingin damai. Ya, apapun sukunya, bahasa, agamanya, semua ingin hidup damai. Ya, semua punya rumah, punya bisa makan, bisa minum, bisa punya mobil, bisa jalan-jalan, bisa keliling dunia. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini dia peserta aksi luar biasa. Ya. Hidup Palestina, Israel. Yeah, Ya, my goal is to participate the peaceful action is for Israel and Palestine. Yeah. So that we are have a relationship with other countries. ya, As we saw now that this is our needs to make a peaceful in Indonesia too. ya, Yeah, you know that we are the next of ya. country in the world. Yeah. Yeah. This is point of start Yeah, that's for to bring peace To bring peace. Our demand is to bring to peace in Indonesia, to Indonesia. in the whole world, Yes, that's right. Yeah, especially automatically in Palestine Palestine also. and Yeah. Israel. Yeah, that's right. Yeah. Oke? Okay. Thank you, sir. Ya. Ngintip semua tuh dari jendela kedutaan.
Dutaan Amerika. Kaget mereka lihat, ada bendera Israel di Indonesia. Tumben. Nah. Ya. Jadi apa? Mudah-mudahan nih Pak Sandi Amir ini jadi viral dan terus lantas apa? Masuk dia ke DPR. Amin ya, kita dukung Pak Sandi Amir ya. Pak Sandi Amir, sini, ini dunia mau bertanya nih. Ya, luar biasa, pecah sekali tadi. Ya, terima kasih. Apa? Hebat sekali tadi itu dilarang sama Kapolres. Ya, saya tantang. Ya, karena itu Permenlu nomor 3 itu 2019 itu mereka bilang tidak boleh. Saya katakan itu adalah Permenlu nomor 3 untuk Pemda, bukan untuk masyarakat. Kalau Menlu keberatan, tangkap saya. Saya akan hadapi itu Menlu. Siapa? Ya, jangan melakukan suatu pembodohan kepada masyarakat. Ya. Jangan melakukan, karena itu masyarakat boleh mengungkapkan atau menyampaikan apapun pendapatnya. Ya, asal jangan menghina atau memaki-maki pemerintah. Ya. Ya, jangan menginjak-injak bendera merah putih, itu tidak boleh. Tetapi menyampaikan pendapat dan mengibarkan sesuatu yang tidak dilarang undang-undang, rakyat itu berhak, dan rakyat itu adalah pemegang tertinggi kedaulatan di negara ini. Jadi Menlu jangan coba-coba. Anda keberatan, tangkap saya, panggil. Ya. Anda kan hanya mendasarkan diri kepada pidato-pidato presiden. Kenapa Anda tidak mendasarkan diri kepada sikap daripada politikus Dur, ataupun Soeharto, ataupun Habibie? Anda tidak fair. Bagaimana posisi Indonesia seharusnya, Pak? Seharusnya juru damai itu seperti tadi bendera 3 itu, Indonesia itu adalah negara besar. Dia harus jadi juru damai karena itu amanah konstitusi. Negara non-blok, bebas aktif, dan dia turut aktif menciptakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan dan berdasarkan kemerdekaan dan keadilan. Itu kan perintah undang-undang dasar. Kenapa dilanggar itu? Saya mau tanya. Jadi dan saya mau ngomong, coba jelaskan Ibu Menlu, coba jelaskan siapapun Anda yang mendukung Palestina. Saya tidak mengertikan hak Anda. Apa keuntungan yang diperoleh rakyat Indonesia dengan mendukung itu sehebat mungkin itu Palestina? Saya mau tanya apa? Ekonomi kah apa? Coba tanya. Jadi Anda jangan mau dikendalikan oleh kekuatan tersebut. Itu yang rakyat tidak suka. Walaupun rakyat ini diam sekarang saatnya rakyat berbicara. Ya. Jadi bagaimana seharusnya Kementerian Luar Negeri? Seharusnya Kementerian Luar Negeri itu mengutamakan kepentingan nasional. Sign out ya, sayang sekali. Oke saudara, luar biasa dia acara hari ini cukup sukses ya. Ya. Oke, lanjut teman-teman dimanapun Anda berada tadi ya, ada tadi aparat keamanan TNI menghimbau supaya saya tidak mengibarkan bendera Israel. Saya katakan, apa dasar hukumnya? Ada Permenlu nomor 3 tahun 2019. Pak, Permenlu itu untuk Pemda, bukan untuk masyarakat. Kalau itu Menlu keberatan, bilang sama dia, kami tidak mau tetap mengibarkan bendera Israel. 3, ada bendera merah putih dan Palestina. Itu ketegasan saya. Kapolres juga menghimbau, saya juga sampaikan demikian. Kalau Anda melarang, saya tunjukkan foto Gus Dur. Nah, tangkap ini Gus Dur ini. Ada bendera Israel sebelah kanan, bendera Palestina sebelah kiri. Tangkap ini Gus Dur. Kenapa Anda diam? Bagaimana sebaiknya pemerintah, Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terhadap Israel ini? Apakah harus membuka hubungan diplomatik atau bagaimana? Ya, jadi begini, tahap pertama itu sudahlah, kembalilah ke TikTok daripada bangsa ini, yaitu yang non-blok, bebas aktif, tidak memihak kemana-mana. Soal nanti tindak lanjutnya itu kita lihatlah. Tetapi posisikan dulu diri Anda bisa diterima oleh sebuah pihak. Coba kalau dua pihak berkelahi, terus kita memihak salah satu pihak, apa bisa kita damaikan? Kan nggak bisa. Si A dengan si B berkelahi, ya kita tahu mungkin si A salah, tetapi kan kita ingin mendamaikan, terus kita memilih si B, yang nggak bisa kita damaikan. Ya kita harus netral. Oke, tadi ada rencana mau ke Istana Negara nggak? Jadi nggak apa? Nanti mengantar surat. Oh, ngantar surat ke Istana Negara. Ke DPR juga, ke MPR juga akan kita. Surat sudah siap? Sudah. Tinggal mengantar. Apa isinya, Pak? Ya itu tadi yang kita
kita orasikan itu menuntut Yang diorasikan. ya ada 5 tuntutan kita. 5 tuntutan tadi ya. Ya. Nanti bisa didengar lagi nanti. Bisa. Bisa diulang. Bisa diulang. Diulang. Oke. Luar biasa, mantap. Tadi kedutaan Amerika itu paling intip semua tuh. Ya, kita menyanyikan Heal the World. Heal the world. Biar bangun mereka. Biar bangun mereka. Ya. Mari kita bikin dunia ini lebih baik. Bikinlah dunia Untuk lebih baik. Anda, untuk saya dan untuk kita semua. Untuk kita semua. Ya. Kenapa tidak wine? Untuk bapak-bapak itu bisa mencari hidup lebih bagus, Ya. hidup lebih layak. Iya. Jangan bawa mobil terus. Tidak perlu punya mobil. Kira-kira bagaimana? Kalau Ya. tidak bisa minimal anak-anaknya kan. Ya, itu dia. Betul nggak? Jadi, apa akan ada rencana aksi lanjutan, Pak? Tergantung nanti respon pemerintah. Ya, kalau pemerintah ini selalu melakukan katakanlah persekusi, diskriminasi, ya kan kita, Anda di pemerintah masih Ya. bagaimana termasuk yang dicapres cawapres. Ini boleh dibilang ini pengibaran bendera ini pertama sekali di Indonesia. Mungkin di dunia. Ya tidak tahu lah, tapi kita idenya adalah wahai kau Indonesia, kau adalah bangsa yang besar. Ya. Kembali ke kitahmu menjadi juru damai. Ya. Jangan berpihak, jangan mengutuki supaya Anda tidak dikutuki. Nah, itu aja. Bagaimana dengan media-media yang berat sebelah? Itu yang kita bilang kepada pemerintah, panggil dong mereka, kan menyebarkan kebohongan, hoax, panggil, bina. Kalau tidak mau dibina, binasakan, kan gitu. Pemerintah lagi Iya ya? dong. Tanggung jawab, ya. Iya dong, panggil dong, jangan dibiarkan. TV One, Tribun News, panggil. Anda harus memberitakan yang benar, tetapi pemerintah harus memberi contoh. Lah pemerintah sendiri aja tidak memberi contoh, ya mereka ikut. Nah itu Nanti tunjuk hidung dia kan. Jokowi, Nah, Retno Marsudi itu Iya. mengutuk Israel. Bagaimana itu, Pak? nah itu yang salah kan. Dan dia menceritakan itu perang Israel dengan Palestina dengan ini Hamas. Pemerintah berbohong, ya rakyat itu berbohong. Nah itu yang kita tidak suka. Oke, himbauan untuk ormas-ormas yang mendukung Palestina gimana, Pak? Begini, kalau itu memang atas dasar ukhuwah Islamiyah silakan ya. Ya. Atas dasar ukhuwah Islamiyah silakan. Itu Ya. bagus, itu wajar itu. Ya. Tetapi jangan bawa nama negara, jangan memaksa negara untuk kepentingan sekelompok. Itu Ya. tidak suka. Sama Ya, dengan justru, kita. mendorong perpecahan ya? Perpecahan. Nah, kalau atas dasar agama kita silakan aja. Kalau Tapi jangan bawa nama negara. jangan bawa nama negara. Kan negara ini kan pluralis. Bangsa ini pluralis, Pak. Bukan satu golongan, bukan satu jenis. Terus bagaimana dengan Panji Gumilang tadi ada? Ya, Panji Gumilang menyuarakan- kita harapkan itu ya dibebaskan lah, karena akan dikriminalisasi dia. Dia dikriminalisasi. Tuntutannya kan aneh-aneh, penistaan agama apa? Ya. Jangan begitu Ya, dong. ini sekarang viral ini, Pak, didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya Jadi berharap apa himbauan kepada pemerintah mengenai Panji Gumilang? bebaskan dia. Ya, bebaskan dia, terapkan hukum yang benar kepada dia. Udah lah, nggak usah ada. Ini saat ini baru sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Ya, Mungkin nggak kita akan berkembang jadi lebih besar lagi? bisa saja. 10.000, Bisa saja. puluhan ribu, ratusan ribu, Mungkin nanti sudah separuh dari Indonesia. juta, seluruh Indonesia. Iya, kalau misalnya pemerintah tidak adil dan selalu diskriminatif, maka akan terulang ucapan daripada Mr. Johannes Latuhar Hari. Iya. Kalau begini caranya, maka lebih baik kami pisah. Apakah pemerintah mau menjadi? Nah, TNI sama Polri saya percaya berpihak kepada rakyat. Iya. Saya percaya itu. Iya. Aduh. Begitu. Ya, sorry. Ini kamera HP mungkin kepanasan ya, tapi nggak apa. Kita teruskan. Ya, begitu ya Pak. Ya? Jadi dihimbau ya kepada pemerintah untuk bersikap adil. Kita bukan hanya menghimbau, menuntut. Menuntut. Kalau menghimbau ini pemerintah ini kan menghimbau, dianggap itu angin lalu, dianggap itu kentut, maaf ini. Kalau kita lanjutkan aksi ini, tergantung Ya. sekali. Ini. Ya, sebentar, sini. Ya, ini Pak Afifuddin dari Al Zaitun ya? Dulu sebagai koordinator Bela Al Zaitun. Koordinator Bela Al Zaitun. Bagaimana Pak pendapat mengenai Al Zaitun ini Pak? Mengenai Panji Gumilang ya? Mengenai Panji Gumilang adalah sosok yang berani mendobrak kejumudan dalam umat Islam. Iya. Jika dahulu Gus Dur adalah berjuang melalui diplomatik karena beliau presiden, Iya. Syekh Panji Gumilang berjuang melalui pondok pesantren karena beliau sebagai pendidik. Iya. Kan beliau berani mendobrak Afenusal Iya. alaihim. Dan itu nggak ada yang berani nyanyi Iya. begitu. Tapi berkat keberanian Syekh Panji Gumilang atau senior saya ketika di UIN Jakarta, Iya. saya salut dengan beliau. Artinya beliau masa bodoh
lah dengan apapun itu. Bahkan dalam ceramahnya itu beliau menyatakan bukan yang dimuliakan itu hanya orang Islam, tapi Allah zikarramna bani Adam. Semua bani Adam itu dimuliakan. Ya. Oke, terus lanjut. Ya, jadi gitu bang. Untuk masalah saya panjang bilang, dan juga bukan masalah kenapa kita harus berdamai. Kita harus berdamai dengan Yahudi, Israel, itu harus berdamai lah. Karena apa? Dalam Quran surah Ali Imran ayat 113-114 Allah menyatakan tidak semua orang ahli kitab itu sama kelakuannya. Enggak. Jika dahulu diceritakan Allah ada kelakuannya begini begitu, itu dahulu. Tapi sekarang udah enggak. Karena enggak ada loh anak lahir itu minta jadi orang Yahudi, jadi orang Israel. Masa bayi dari ibu orang Israel? Anaknya baru lahir padahal aulad yuladu alal fitrah. Langsung kita hujat, lu anak Israel lu. Masa gitu? Itu ajaran apa? Katanya Allah Maha Kasih kok punya musuh. Itu sangat bertolak belakang sebenarnya. Ini didengar di seluruh Indonesia nih Pak, viral nih sekarang. Jadi menurut Bapak bagaimana? Permintaan kepada pemerintah mengenai Panji Gumilang? Apa yang tuntutan? Tuntutannya adalah bebaskan. Bebaskan. Panji Gumilang. Bebaskan. Jangan ada lagi diskriminasi, intimidasi, apalagi persoalan perbedaan pendapat. Karena apa? Yang menjadi berasal dari Islam. Nah, sekarang siapa pemilik agama Islam? MUI itu hanya pemeluk bang, pemilik agama Islam. Lalu mengatakan saya orang Islam, jadi saya berwenang untuk agama Islam. Anda siapa? Gitu loh. Ini yang jadi suatu persoalan polemik di negara kita. Yang dimana mengaku orang beragama tapi lupa dengan identitas agama itu sendiri. Dan jujur, saya sebenarnya bukan dari Al Zaitun, saya dari UIN Jakarta dan tidak pernah bersekolah di Al Zaitun. Tapi mengapa saya begini? Karena saya sedang mencoba mendalami pemikiran Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau menyatakan bahwa Islam ketika sudah jadi simbol itu hilang makna Islamnya. Islam yang harusnya cinta damai, Islam yang harusnya cinta kasih, ternyata Islamnya seperti ini. Mengutuk salah satu pihak dan sebagainya. Dan gitu. Kira-kira apa aksi ini perlu dilanjutkan Pak? Aksi ini tentu akan terus dilanjutkan jika memang pemerintah sampai saat ini abstain dalam artian dia angkat tangan. Karena seakan-akan pemerintah kita ini hanya mendengar sekelompok golongan orang-orang yang ekstremis konservatif. Tapi golongan kita orang-orang yang moderat tidak menjunjung tinggi keadilan, kesamaan hak tidak didengar. Dan kenapa kita memperjuangkan Israel dan Palestina? Bahwa dalam konstitusi kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kenapa ada pengecualian Israel? Gitu loh. Diakui. Dan itulah yang oleh Syekh Al-Muqaddam Arafat. Ditolak oleh siapa? Fatah dari Ikhwanul Muslimin. Makanya jangan heran dong ketika banyak ustadz-ustadz dari Islam, banyak ustadz-ustadz yang mencaci maki, yang mendukung Hamas dan sebagainya. Ya karena dia belajar di Mesir. Ya di Mesir itu tempat berdirinya Ikhwanul Muslimin. Itu aja udah, kita tahu polanya. Persis dan Hamas sekarang. Hamas. Betul. Oke. Jadi permintaan kepada pemerintah Indonesia supaya adil ya Pak ya? Adil dalam menyikapi hal ini. Karena tidak ada bang, semua orang anak kita terlahir sebagai seorang Israel, sebagai seorang Yahudi, itu tidak ada. Auladi yuladu al-fitrah itu intinya dalam Al-Quran. Kita semua lahir dalam fitrah. Fitrah kita ialah Artinya habis nampaknya ya, Pak Alex ya. Saudara, luar biasa ya, untuk liputan hari ini cukup antusias ya, hampir 2.000 ya. Saya nggak tahu makanannya cukup apa enggak, karena kita hanya siapkan 1.250 tadi ya. Tapi luar biasa, saya kira tadi ada tambahan-tambahan ya, saya nggak ngerti bagaimana cara mereka mengaturnya. Tadi dilihatkan bahwa ada intimidasi ya dari Kemenlu, ya kemudian dari himbauan dari TNI, dari Polri, yang intinya mengintimidasi ya, intinya mengintimidasi. Sayang sekali ya di Indonesia ini ya,
Oke, lanjut Pak Alex. Oh, sorry. Apa? Lanjut. mati tadi. Ya. Ya. Oke, jadi Pak Arifudin ya. Tokoh pergerakan kesetaraan, keadilan. Sudah membuat organisasi ini, Bang, Simpul Pemuda Lintas Agama dan Keyakinan. Simpul Pemuda Lintas Agama dan Keyakinan, ya. Karena saya ingin semua pemuda itu bergabung sebagai agen perubahan, menjadikan agama bukan sebagai pemisah, tapi sebagai cara untuk bersatu. Ya. Sebagaimana saya orang Islam, jika saya menuruti hal-hal yang khusus dalam Islam, saya tidak bisa mungkin mengikuti untuk bersama orang-orang Kristen. Tidak bisa. Tapi kita carilah titik temu yang satu. Ya. Bahwa kita beriman pada satu Tuhan. Ya. Dan kita percaya akan adanya hari kiamat. Ya. Dan kita juga membuat atau mengamalkan dengan bukti amal saleh. Itulah buktinya. Yes. Dan itulah benang merah dari semua agama. Carilah persamaannya, jangan cari perbedaan. Yes. Kalau kita cari perbedaan, yang ada perpecahan, permusuhan, menganggap dia sebagai musuh. Padahal Tuhan Maha Kasih, Maha Sayang, kok punya musuh. Ini paradoks jadinya, Bang. Ya, oke, bagus sekali. Jadi apa? Mendorong untuk supaya ada perdamaian di antara umat beragama ini ya. Dan tadi ormas-ormas yang hadir ini kira-kira tahu Pak? Tahu semua. Ya tahu semua ya. Tahu dari mana dia? Maksudnya gini, Bang. Semua teman-teman tahu kita bahwa akan mengadakan aksi. Ya. Karena kita juga melihat bahwa memang ada sebagian masa aksi yang pro Palestina, Ya. ada pro Israel. Ya. Kenapa nggak kita gabungkan? Digabungkan ya. Maka timbullah 3 bendera. Ya. Paling tinggi Indonesia. Ya. Kanan kiri Israel Palestina. Ya. Artinya bahwa walaupun kalian berbeda agama, berbeda suku, tapi bersatulah dalam satu bendera. Ya. Itu Indonesia. Ya. Kan gitu. Oke. Inilah yang jarang dilakukan oleh mereka. Ya. Menganggap dirinya sebagai overpower, sebagai paling mulia, padahal kalau dalam Islam dikatakan yang dimuliakan itu Bani Adam, bukan Muslim, bukan Yahudi, bukan Nasrani, semua itu mulia. Ya. Gitu loh. Betul. Baik. Ya, semoga ini apa akan ini terus berlanjut ya Pak ya. Ini apa nampaknya ini akan jadi viral ya. Seluruh Indonesia akan mendorong aksi damai ini terus Karena kita juga di ibu kota yang pertama kali kali bendera Israel dan Palestina mengibarkan bersama. bendera Israel. Belum pernah terjadi. Saya sudah pernah terjadi di Papua. Papua ya. Saya salut dengan sahabat-sahabat saya di Papua, walaupun beliau dikatakan lain demikian kepada mereka, tapi beliau cenderung lebih tinggi empatinya, rasa kemanusiaannya, rasa keadilannya dibanding kita yang di DKI, daripada kita yang di ibu kota. Nah, karena itu kita mendorong pergerakan di ibu kota, jangan mau dimanipulasi dengan gerakan-gerakan yang ekstrim. Contohlah Papua, yang sering kita katakan, oh dia ini kurang berbudaya dan sebagainya karena berpakaian sering telanjang, kan begitu stigma di masyarakat. Tapi ketika kemanusiaan, beliau paling terdepan orang-orang Papua, saya salut. Kepada mereka, hormat pada mereka. Ya. Semoga ini bisa terjadi di seluruh Indonesia ya, Amin. khususnya di Jawa, Jakarta. Siap. Ya, Bang Arifudin, kami minta untuk tidak berhenti, lanjut terus. Kita sama-sama bergerak. Siap, Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Terima kasih, Bang. luar biasa, mantap. Kita istirahat Bang. Ya, itu dia tadi Pak Arifudin, tokoh pemersatu ya umat beragama. Dia mendukung. Tapi nanti mungkin kita akan gali lagi lebih dalam. Ya. Sampai takut dikasih mic sama mereka karena saya keras. Oh gitu. Iya, saya bilang Israel itu harus kita terima kasih sama Israel. Karena gara-gara Israel kita bisa pegang internet. Bisa YouTube. Iya. Ya. Salam kasih Pak Paulsa. Ya. Saya idolanya itu. Idola. Iya, Oke. idola banget itu. Ya, karena Israel kita bisa berubah peradaban dunia. Ya, tapi benci Palestina kan? Bukan, jangan mengutuk Israel. Jangan mengutuk Israel. Iya. Kita nggak benci Palestina. Tidak, karena kutuk Israel makanya Indonesia miskin sampai sekarang. Guys. Iya, pelajari itu. Ya, ini ada Pak Paulsa. Sapa dulu. Leonard. Pak Shalom. Leonard. Shalom Leonard. Haleluya. Luar biasa. Sukses. Terima kasih buat partisipasinya. Sampai ngomong, siapa yang tidak berterima kasih sama Israel itu bangsat. Karena Israel kita bisa main YouTube, main internet, WhatsApp. Siapa yang mau boykot itu WhatsApp kalau berani saya bilang. Ya, itu bangsat untuk kebaikan itu bangsat. Yang mengutuk Israel itu miskin pasti belajar dari Singapura yang memberkati Israel. Makanya maju itu Singapura ya.
Ya. Iya. Pak Ronald dari mana? Leonard dari NTT. NTT. Ya, Sabu. Oke. Sabu ya. Luar biasa. Pulau Sabu. Iya. Ini kan adat Sabu. Woi. Nanti kalau apa saya mau kasih Pak Paul, kalau apa nanti bisa kirim aja. Oh, mau dikasih. Oke, nanti gampang. Nanti kita kumpul-kumpul. Ya. Ya. Ya, oke. Pokoknya terima kasih banyak sama Galarua sama Pak Paulsan, Pak Pendeta Paulsan. Ya, oke. Luar biasa. Nah, kita harus jangan memihak sebelah lah. Kalau mau kaya Indonesia, perlu bela Israel. Bukan kalau perlu, harus bela Israel. Ya, harus ya dua-duanya lah biar nggak Iya. ribut, biar nggak Hari panas. ini sukses Pak Paul. Nggak ada Sukses. yang berani. Luar biasa. Acara 4 jam ya, hampir 4 jam kita. Saya bantu Pak Sentiamer jaga di Babu Temandong. Takutnya ada apa-apa. Luar biasa. Ya. Kapolres kabur. Kapolres kabur. Kapolresnya kabur, nggak mau dengar kita. Anak lucunya aja yang dikasih. Iya. Oke. Mereka itu kita mau gugat Kemenlu juga. Sudah ada inisiatif dari Pak Sentiamer ngomong tadi. Ya. Kita mau gugat Kemenlu. Nanti atur jadwal ya. Nanti saya ajak lagi teman-teman NTT. Ya, Pak. Saya juga bawa orang nih 118 Pak. Wih, dari Wah, luar biasa. Dari orang Islam ada, dari Timur ada, campur aduk saya bawa. Siapa yang mau jalan yang waras ikut saya bilang. Ya, termasuk waras mereka makanya mau ikut. Waras semua ya. Iya, orang Islam, orang Kristen gabung. Ada yang radikal nggak? Saya yang radikal. Radikal bela Israel. Iya, damai ya. Saya berusaha damai lah. Iya, ngapain perang? Tidak. Kembaliin itu apa namanya? Perang itu menang jadi arang, kalah jadi abu kan. Jadi Sandera kembalikan semua, kembalikan. Ya. Sandera ya. Kalau Sandera kembalikan aman sudah. Nggak akan ada perang lagi. Israel itu kalau saya kan tahu juga nekatnya itu harus kembalikan itu Sandera. Kalau Sandera udah dikembalikan, Palestina udah bebas. Iya. Israel sama Hamas yang berperang, bukan Palestina. Iya. Presidennya aja kutuk kok. Iya. Itu apanya? Permasalahan sama Israel. Iya. Buktinya kan Muhammad Abbas itu kutuk Hamas. Berarti Indonesia mau gimana itu? Lucu kan bela teroris. Ya. Indonesia membela teroris itu. Oke. Kalau membela Hamas. Mantap, Pak Leonard. Ya. Israel Jaya. Pak Paul juga. Luar biasa. God bless you. Luar biasa. God bless you too. Ya, sama-sama Pak Paul. Ini saya keliling dulu ini masih bagi-bagi makanan. Ya banyak yang ini koordinasinya bagus sekali. Semua dapat, nggak ada yang kelewatan. Yang kalau kita sedia makanan 1.250 berarti kurang dong, Pak? Mungkin ada yang ini ya, yang hadir tanpa daftar ada juga. Oh, iya. Ya betul. Yang mendaftar kemarin kan soalnya cuma 1.000 berapa? 1.085 atau 985 itu. Makanya saya bilang 1.250 kita pesankan makanannya. ya mungkin lah seribuan lah saya kira ya, 1000-an mungkin. Ya, tapi kalau saya lihat kok kayaknya banyak sekali ya. Coba disusurin Pak, dilihatkan Pak waktu mereka Pak. Ditunjukkan supaya kelihatan banyaknya itu Pak, satu-satu dijalanin mereka. Ya ini dia, ini dia. Pak, sudah makan? Udah makan katanya. Ya ini dia. Pak, sudah makan? Sudah ya. Berapa orang tadi bawa? Dari tim kita ada 130 Pak. 130 ya? Wih, dari luar mana biasa. Pak? Pulau Gadung ya? Sama ibu juga? Iya. Luar biasa ya. 130 dia bawa masa ya? Cukup bagus nih Pak acara, tapi bagus, ya ada kurang lebihnya ya, kita harus apa kurang lebihnya Bapak? Kurang lebihnya masanya ini kadang kurang kreatif sedikit ya. Ya apa tadi mobil komandonya agak mati-mati itu. Iya itu juga satunya gensetnya jadi gensetnya enggak itu bagus tadi jadi kita kurang itu ya kurang agak oke semua udah dapat makan semua udah oke mantap kita semua udah ya oke ya Pak Bu udah makan sudah Pak sudah ya dari mana tadi dari ini Semper dari berapa orang
Banyak ya, bubar ya. Pakai ini ya, label hijau ya. Oh, oke, sip, mantap. Itu banyak yang ada label hijau. Ya. Semua sudah dapat makan. Semua sudah dapat makan. Ya. Apa? Ulat bulu. Ulat bulu nih, ada ulat bulu. Sini dulu, sini. Terlambat aku biasa kerja dulu. Bagaimana Pak ulat bulu? Ditampu, udah mau datang ke Bolon, Dones. Oh gitu? Ya. Ya ini, sapa dulu Pak. Jadi begini ya, udah mantap ini, mantap kali. Mantap Jadi kali. intinya, Pak, sila lahi kan? Pak Paul, saya. Saya Alex. Oh, bukan Alex Santi Damarkasi. Oh, Damarkasi. Pak Santi Amer nanti kita cari nanti. Oh, Alex. Sama Pipin ya? Oh, ya. Akhirnya ketemu. Ini benar-benar, aku terlambat, kan biasa lah kan. Kalau nggak cepat, ini kan maaf aja aku. Supir, bro. Iya. Ya. Oh gitu. Baru datang? Baru nyampe. Jadi, Oh tadi, tapi nanti bisa lihat ini. Bisa di. Kita pesan Amerika lagi lanjutkan. Enggak, sudah. Tadi kita dari situ. Dari jam 9, jam 10. Kondisi udah kacau, saya paksa nggak bisa. Habis. Tapi lihat ya di ini, lihat di YouTube nggak? Nggak, saya sempat. Ini ada Pak Pauzang nih, coba sapa dulu. Mana? Ini. Horas Pak Paul. Ancoa. Ada baju galaru aku nih, ini baju galaru ini ada. Tapi itu yang intoleran. Nah. Luar biasa nih Ferdinand nih, ulat bulu. RIP toleransi. Ya. Jaga Pancasila. Pak ini Pak Alek. Ya. Aku buka aja dah, nggak enak. Masa baju NKW. Jadi gimana? Apa rencananya nih Pak? Ini mau jalan sendiri ke kedutaan? Nah, kita kan yang penting udah selesai ya kan caranya kan. Jadi intinya kalau kita tuh berjuang jangan tanggung-tanggung. Bagus, sangat bagus. Bagus sekali. Karena bagaimanapun intinya kita menyadarkan masyarakat mindset skeptis mereka itu kita robah. Jadi mereka tuh yang ada tendensius sudah sejak mulai start kampanye pilpres kalian pemilu ini kan berubah mindset mereka. Mereka udah sadar di pos. Cuman kemarin gara-gara itu Hamas tuh bagus banget. Jadi dengan kejadian Hamas itu artinya negara kita ya sudah berubah, sadar mereka teroris karena mereka juga korban. Terutama Bali klimaknya kan masuk di Marriott segala macam. Jadi benar-benar luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita ya karena Roh Kudus bekerja, kita cuma andalkan itu aja. Kita hanya ora el labora, artinya kita berusaha dan bekerja. Jadi berhasil. Cuma aku belum sempat ke sekretariat. Maklum aku tadi barusan apa? Ambil barang, pusing dah. Tutup. Kalau nggak terlambat tagihan 24 nggak dibayar. 24 tahun depan. Oh gitu. Ya pernah aku sudah. Pakai tahun lalu aku. Ini. Ini Pak ini. Pak Santi Amer. Oh, sudah nami. Bukan. Gindo mana Gindo? Jadi ada. Jadi Pak, ini viral nih Pak. Ya, jadi ini viral dan ini gerakan ini luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke itu Galarua itu banyak dikenal orang. Jadi kita viralkan habis-habisan ada 3 poin. Pertama tentang statement Mahmud MD. Kemudian kemarin Pak Santi Amer. Yang ketiga ini. Kemudian yang RIP intoleran dulu Departemen Agama. Itu gabung nanti acara nanti. YouTuber itu kita himbau supaya proaktif. Si Fafe mestinya hadir dong. Si Khairul Anwar yang lain-lainnya harus hadir. Nanti ini awal nanti berikut nanti kita galang semua. Kita gandeng semua. Pak Daniel Alexander juga saya udah bisik-bisik bantu Paul Tang. Karena saya tahun 2000, 2009 udah kenal lama itu. 90 tahun 90. Pak Alex. Pak Alex ya. Pak, gimana kabar? Baik. Sudah makan? Sehat. Bagaimana tadi? Ya, sangat mantap sih, betul-betul sangat itu ya meresap di hati itu betul-betul itu rasa kemanusiaan yang kita harus perjuangkan karena semua adalah satu saudara. Jangan akan suku, agama, negara manapun kalau memang mereka susah kita pun ikut susah. Jadi kita satu keturunan dari Adam. Jadi kalau mereka itu janganlah bertikai terus buat apa sih? Jadi kita harus tetap perjuangkan untuk kemerdekaan Palestina untuk supaya mereka bisa bersaudara dengan Israel. Jangan membeda-bedakan itu di sana Muslim, di sini Kristen, jangan. Pak, ini sama. Live streaming Pak. Ini seluruh dunia Pak. Ini Bapak didengar nih. Jadi permintaan saya sendiri, saya sebagai orang Kristiani
Kita juga sedih melihat saudara-saudara Muslim dibantai yang nggak tahu benar apa enggak karena kita hanya mendengarkan berita ya. Jadi kita mengikuti dari berita TV itu sangat sedih kalau anak-anak dalam keadaan kesusahan gitu. Karena mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan juga yang harus kita rawat. Kita dari mana tadi Pak? Dari Jakarta? Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Ya. Berapa orang? Saya ada 15 orang teman-teman. Okay. Tolonglah kami para penguasa dimanapun juga, marilah kita bersatu padu untuk menggalang persatuan. Jangan lagi memikirkan ego masing-masing. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi marilah kita berjuang bersama untuk rasa kemanusiaan itu. Ada nikmatlah rasanya kalau kita tuh damai selalulah, terutama untuk bangsa Indonesia yang sebentar lagi juga melaksanakan pemilu 2024 tanggal 14. marilah kita gunakan Pak Gindo sini kita gunakan ulat bulu untuk keyakinan kita masing-masing, kita coblos dan itu jangan ada kata paksaan atau apa. Mari kita boleh mau milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi kita tetap bersaudara. Siapapun yang menang harus kita hormati, kita perjuangkan untuk 5 tahun ke depan. Yang kalah harus menerima, jangan langsung nanti yang kalah merasa dicurangin atau apa. Tetap kita berjuang untuk Indonesia. NKRI harga mati. Terima kasih. Sip, luar biasa. Nanti kalau ada lagi ikut ya Pak ya, lebih besar lagi ya. Ini akan tambah besar ini Pak, akan bergulir terus. Terima kasih. Ya, luar biasa. Dengan Pak? Dari mana Pak aslinya Pak? Yohanes Salam. Pak Yohanes Salam. Dari daerah mana Pak? Saya asli dari Jawa Timur. Bojonegoro. Daerah Surabaya. Oh, udah persisnya Ponorogo. Di mana? Jauh Pak. Di mana? Bojonegoro. Ya. Oke, tadi dari Jakarta Selatan. Jadi bagaimana kita tuh hak dan kewajiban kita. Ya. Jadi dari info ya Pak ya. Enggak, beliau Kristen. Ini Pak, saya Katolik. Luar biasa. Bagaimana tadi Pak bisa ikut ini? Dapat info dari mana? Saya dari Bulina. Dari Bulina ya? Ya, Bulina, saya diajak Bulina untuk teman-teman. Nah, saya betul bisa ngomongkan karena mendadak waktunya, jadi cuma bisa bawa 15 orang. Oh gitu ya? Gitu ya. Lain kali jangan kalau info jangan mendadak supaya kita bisa lebih lagi mengerahkan anggota-anggota yang cinta perdamaian. Aksi ini kan baru pertama nih, agak ngeri-ngeri sedap. Bendera Israel soalnya. Iya, jadi ya pasti agak lebih hati-hati. Kalau kita pasang bendera Israel pasti nggak waduh ini kafir lah apalah. Ya, tadi dilarang tuh sama Kapolres. Oh ya? Dilarang Pak. Loh, dia kan Kapolres kan ngikut ini, ngikut instruksi. Ini apa namanya? Peraturan Menteri Luar Negeri. Pak Alex, kita ini kadang-kadang petugas pejabat negara pemerintahan ASN itu kebanyakan mayoritas mereka. Jadi bagaimana tuh gara-gara kita tuh mereka masih pro ke sana. Wajar. Saya agak gara-gara sedap. Saya agak tendensius dengan Kementerian Luar Negeri ini karena dipimpin oleh sangat betul. Dia kan mantan duta besar Belanda. Enggak, mantan duta besar Belanda dia kan. Ya. Karena Menlu itu mantunya jadi seorang Kristen loh Pak. Apa? Mantunya Bu Retno. Katolik. Mantunya ya. Itu dapat orang Batak, orang Katolik. Satu gereja dengan saya. Walah. Ya, bisa gitu ya? Aja di katedral. Itu menurut kita demo ini. Di kesempatan kita berapa orang aja. Iya. Menteri Luar Negeri. Sana aja kita. Ya, habis ini Pak Santiamer mau ke Luar Negeri. Ke apa? Mau ke Istana Negara, mau menyampaikan surat sama ke Kementerian Luar Negeri. Ya itu aja. Mau menyampaikan surat. Jadi harus tuntas. Menteri Luar Negeri yang penting. Pak Rusmanto. Ya. Pak Rusmanto dari mana? Dari Cikarang. Cikarang. Pak Rusmanto. Pak Rusmanto dari Cikarang. Berapa orang tadi? Sendiri. Tapi dia dari Sunter ya, Priuk. Oh gitu. Iya. Tapi daftar ya. Dapat ini ya. Ini pendukung Prabowo Pak. Oh ya. Selamat sama-sama. Oh ya. Saya nggak dukung siapa-siapa. Yang penting jangan ganjar presiden. Dengan Pak siapa? Pak Rendi. Pak Rendi dari mana? NTT? Papua? Saya orang nasionalis lah. Hah? Saya orang Jakarta. Orang Jakarta. Iya. Iya Pak Rendi. Berapa orang Pak Rendi? Banyak saya banyak ya? Puluhan ya. Oh luar biasa. Pak Rendi. Gimana tadi Pak? Mantap. Yang penting Prabowo. Ya kan? Ya, damai itu penting. Damai itu penting.
Ya kan? Ini baru pertama sekali loh, Pak. Iya. Belum pernah terjadi di Jawa paling tidak ya. Atau bahkan di Indonesia, di Jakarta. Di Jakarta ini belum ada ini, belum pernah ada. Ada. Iya. Bitung Manado kan? Sebenarnya Kapoldanya diberhentiin itu. Ya dong. Berarti dong Nggak beres itu Kapoldanya. Iya. Pak, ini live, Pak. Ini viral seluruh dunia ini, Pak. Seluruh Indonesia. Ada 139 negara, Pak. Lagi live. Halo, Pak Pastor. Oh, tahu Pak Purbalingga ke? Wah, mantap ini. Luar biasa. Purbalingga. Purbalingga maju terus. Saya dari 2019 ngikutin Joseph. Luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi ini banyak nih. Banyak ini itu. Itu Pak Santi Amer tuh. Itu Pak Santi Amer. Pak Santi Amer. Pak Santi Amer. Sini, ada ulat bulu di sini. Dilalahi. Sini. Kawan. Jadi kemana? Aku perlu nggak ada sini sekarang asongan. Pak Randy, kawan itu. Aku banyak Pak Alex. Ya, oke. Pak Pao, Ya. ambil alih dulu ya. Saya mau ganti Oke. HP karena ini baterainya udah tinggal sedikit. Ambil alih nanti saya ganti baterai. Oke. Ya, oke saudara, luar biasa ya. Ini tadi ada beberapa komplain yaitu masalah ini ya, speaker sama gensetnya. Sebetulnya kemarin sudah kita usulkan punya genset sendiri yang baru, beli yang baru ya. Karena Galarua nanti akan sering mengadakan aksi dan pertemuan-pertemuan ya. Kita ada beberapa yayasan, Damaris, Galarua, Embun Pagi, Damar Kasih yang sering pelayanan keluar. Jadi pasti butuh genset, butuh speaker ya. Jadi sebetulnya saya kemarin sudah menyarankan agar punya sendiri peralatan itu. Nah, sudah pasti terjamin bagus, baru, dan ada yang penanggung jawabnya siapa, termasuk tenda segala macam ya. Kalau mobil kita sudah punya tadi, makanya kita kebantu sekali ya bahwa 1.250 apa namanya nasi kotak, 2.000 botol aqua, dan apalagi tadi ya peralatan lain bendera segala macam. Gimana bawanya kalau kita nggak punya mobil sendiri? Makanya kita punya mobil sendiri ya, kita udah punya mobil sendiri sekarang semua ya. Kita punya peralatan sendiri, kita punya ini ya. Oke, mungkin teman-teman yang di SOM mau ikut komentar boleh ya.